berkati. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang tahu segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Ketika kami bersyukur, Tuhan tahu. Ketika kami berdoa, Tuhan Kau juga tahu. Ketika kami dalam kesusahan juga Tuhan Kau tahu. Dalam keadaan apapun Tuhan Kau tahu keberadaan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bahkan Tuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Itulah iman percaya kami Tuhan. Dan hari ini dengan iman juga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian dan kebenaran firman Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan berkat-Mu itu turun atas kami. Dan kuasa mujizat-Mu Tuhan itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin melekat dengan Engkau. Semakin kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami bukan lagi biasa-biasa saja. Tetapi hidup yang benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan Kau mampukan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan sederhana dan jelas. Sehingga semua kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan Engkau beracara. Satu oknum yang tidak senang ketika kami mendengarkan firman-Mu, yaitu kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Berbahagia sekali. Mohon maaf kurang stabil ya speakernya ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berbahagia, bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu minggu-minggu, oke, baik. Baik, karena kurang stabil pakai ini saja. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu-minggu ini ya atau bulan ini gereja kita mengambil tema yang strategis buat kita semua, yaitu tema tentang keluarga. Dan hampir setiap kita yang ada di sini adalah berkeluarga tentunya, ya. Entah itu suami, istri, anak, mertua, menantu, semua adalah anggota dari keluarga. Sebab itu, kalau Tuhan berbicara tentang keluarga dan Tuhan memperhatikan tentang keluarga, ini sangat bagus dan sangat strategis, sangat efektif, supaya kita, keluarga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi apa? Menjadi satu daging. Ya, keduanya menjadi satu daging. Kalau menjadi satu daging berarti menjadi satu. Kalau satu, kalau dilepaskan pasti luka, pasti rusak. Ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus mengutip sebagian dari Kejadian, ya, dari Kejadian, khususnya pada ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ini Paulus mengutip di Kejadian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 23. Jadi keluarga, namanya keluarga, itu dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan itu adalah keluarga. Sebelum ada lembaga yang lain, unit yang lain, Bapak Ibu, Allah membentuk yang pertama kali adalah keluarga. Jadi keluarga itu dibentuk oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga itu yang membentuk oleh Tuhan, yang dibentuk sendiri oleh Tuhan, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, Tuhan juga akan tetap bertanggung jawab sampai hari ini. Tuhan tidak putus asa menjaga keluarga-keluarga saudara. Tapi seringkali kita yang putus asa, Bapak Ibu, untuk menjaga keluarga kita. Dan karena Tuhan yang membentuk, kalau kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, maka kita juga bertanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Supaya keluarga kita tetap eksis, Bapak Ibu. Keberadaannya tetap ada, tetap eksis, dan menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen seharusnya memiliki kesadaran ini. Kesadaran yang pertama bahwa keluarga saudara, keluarga kita, keluarga semua anak-anak Tuhan, itu dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini harus ada kesadaran sampai di sini. Jangan sampai saudara, lalu nanti ketika ada persoalan, oh saya bukan keluarga saya, ini keluarga yang MBA atau apapun enggak, Bapak Ibu. Ya, kalau diberkati di gereja berarti keluarga saudara dibentuk oleh Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan seperti itu pada awal mulanya di Kejadian itu, Bapak Ibu. Jadi harus sampai pada kesadaran seperti itu setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah putus-putusnya untuk menjaga itu. Untuk menjaga keluarga saudara, baik itu keluarga muda, keluarga yang sudah mungkin 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, seperti saya sudah 25 tahun, bahkan 27 tahun, ya, mungkin ada yang 50 tahun. Tuhan akan tetap menjaga Bapak Ibu. Dan Tuhan tetap akan membela. Kadang-kadang saudara kita enggak merasakan pembelaan Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu, tahu atau tidak, itu tangan Tuhan tetap membela keluarga saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kesadaran yang berikutnya, bahwa keluarga itu adalah unik, anggotanya adalah unik. Kenapa saya katakan unik Bapak Ibu? Keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan berikutnya hadirlah seorang anak.
Suami istri itu unik karena tidak sama. Manusia di dunia ini disebut unik. Saya dengan Pak Edi unik, saya dengan istri saya unik, semuanya unik. Kenapa unik? Karena tidak sama. Saudara kembar pun tidak pernah ada yang sama persis. Lalu lahirlah anak, walaupun itu dari darah dan daging suami istri, tetap unik, tidak sama. Walaupun punya kaitan DNA, kromosom ataupun gen, tetap unik, tidak sama Bapak Ibu. Keunikan itu menyebabkan potensi dalam sebuah keluarga akan memiliki potensi konflik yang besar. Semakin besar anggota keluarga, maka potensi konflik itu pasti ada. Paham Bapak Ibu? Jadi harus sampai kesadaran sampai di situ. Jadi saya nggak percaya kalau keluarga itu nggak ada konflik, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Itu saya nggak percaya. Sehebat apapun keluarga kita, ya, tokoh-tokoh di Alkitab pun juga bermasalah keluarganya. Ya, ini bukan berarti merelatifikasi bahwa oh kita boleh bermasalah, bukan begitu. Tapi keluarga-keluarga tokoh-tokoh Alkitab juga ada yang banyak yang bermasalah. Daud, Abraham, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu kita mau mendengar bagaimana Tuhan dan kita menjaga keluarga kita supaya tetap ada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu. Jadi kesadaran itu harus ada dalam hidup saudara dan saya bahwa keluarga kita ini dibentuk oleh Tuhan. Keluarga kita ini unik, keluarga kita ini terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan keluarga kita ini dibentuk oleh Tuhan. Dan keluarga kita ini mempunyai rencana yang mulia dan agung, mengemban misi Tuhan. Maka Bapak Ibu, panah api si jahat itu diarahkan kepada keluarga. Karena iblis tahu kalau keluarga itu hancur, keluarga itu berantakan, keluarga itu tidak berhasil, tidak efektif, maka generasi berikutnya lah yang akan melanjutkan kepahitan, pemberontakan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan kesadaran ini mesti kita miliki Bapak Ibu. Kita jaga siapapun kita. Siapapun kita. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada yang masih single, tapi pelajaran hari ini, khotbah hari ini adalah masih sangat relevan. Supaya kita tetap hati-hati dalam membangun keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan iblis paling tidak suka kalau ada keluarga yang baik-baik saja. Iblis tidak suka kalau ada keluarga yang rukun. Iblis gak suka kalau ada keluarga yang tenteram. Itu selalu saja iblis mencari celah. Iblis selalu berkeliling untuk mencari kelengahan keluarga itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, strategi iblis itu dari sekarang dan sampai sekarang itu sama. Dari dulu sampai sekarang, dia cari lengahnya. Adam, Hawa, pada waktu itu iblis juga mencari lengahnya. Si ular yang jahat itu mencari lengahnya. Ketika Hawa sendirian mungkin, atau ketika Hawa tidak memiliki prinsip yang teguh akan firman Tuhan dan janji Tuhan, maka kemudian hadirlah siapa? Si ular penipu itu. Akhirnya keluarga ini juga dosa masuk kepada keluarga ini. Menghasilkan keturunan-keturunan sampai kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, GBI bulan Juni ini menetapkan sebuah tema yang bagus, yaitu keluarga. Saya pikir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meresponinya dengan baik, ini menjadi sebuah momentum yang bagus juga. Iya. Bapak Ibu, saya 32 tahun menjadi guru di sekolah sekuler.
Artinya saya sudah berhadapan banyak orang, banyak keluarga, banyak murid yang bertemu dengan saya, Bapak Ibu, itu ribuan. Bapak Ibu. Dan setiap kali ketika saya bertemu, baru saja hari Jumat kemarin Bapak Ibu, ada seorang ibu bertemu dengan saya menghadap, Pak, ya, anak saya sekarang kelas 8. Kelas 8 itu SMP kelas 8 ya. Mau melanjutkan, saya sekarang ditugaskan di SMK, mau melanjutkan di SMK. Tapi anak saya itu keadaannya seperti ini, ya. Ya mohon maaf, anaknya itu mungkin berkebutuhan khusus atau apa, tapi perlu perhatian khusus. Lalu saya tanya, ceritanya bagaimana kok anaknya bisa begini? Pak, saya begini. Ini anak saya seperti ini karena trauma ditinggal oleh ayahnya sejak umur 3 tahun katanya. Ya. Ayahnya tidak bertanggung jawab dan meninggalkan seperti itu. Ya. Aduh, saya itu Bapak Ibu, saya nggak habis pikir ya. Saya jumpai terus seperti itu. Ada keluarga, seorang bapak yang begitu teganya meninggalkan anaknya yang kondisinya seperti itu. Dan kalau saya cerita kesaksian banyak ya. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itu salah satu kesaksiannya aja. Bahwa ternyata keluarga kalau tidak dibenahi, itu keluarga generasi berikutnya akan berdampak. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, GBI atau gereja kita, sinode kita membuat ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu, prinsip yang pertama, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak Ibu, saya baca ayat Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu, saya tambahi sendiri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya ulangi ya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu Saudara, ini prinsip yang pertama. Bagaimana kita menjaga keluarga kita. Yang pertama, pesannya. Suami harus mengasihi istri, Bapak Ibu. Seperti Kristus mengasihi siapa? Jemaat. Jadi siapa yang suami yang ada di sini, Bapak Ibu? Semua suami-suami, ini perintah Tuhan ya. Paulus menulis suratnya di Efesus, hai suami kasihilah istrimu. Ya, istrimu sendiri ya. Bapak Ibu, suami berada dalam posisi kepala keluarga. Walaupun begitu suami tidak dapat memperlakukan istri semaunya. Tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada istri. Seperti Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih agape. Kasih walaupun. Demikianlah juga suami mengasihi istri. Walaupun istri tidak sempurna dan melakukan kesalahan, suami tetap harus mengasihinya. Sebagaimana Tuhan pun mengasihi seorang suami, walaupun apapun kesalahannya yang telah dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini ada kata yang menarik ini, di ayat ini. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi siapa? Jemaat. Bapak, Ibu. Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa sih Bapak, Ibu? Ya. Kristus mengasihi jemaat itu memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Ya. Nah, makanya suami mengasihi istri itu harus sampai pada level itu. Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan seluruhnya kepada istri. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Kalau Bapak Ibu ya mengasihi itu kalau kepada orang yang baik-baik saja itu gampang atau susah Bapak Ibu? Gampang atau susah? Gampang. Kalau orang itu baik dengan kita mengasihi, gampang. Sangat gampang. Kalau orang itu sering memperhatikan kita mengasihi itu gampang. Tapi kalau orang itu sering menyakiti kita, mengecewakan kita, ya, seperti kita dengan Tuhan. Berapa kali saudara dan saya mengecewakan Tuhan? Berapa kali saudara dan saya mengkhianati Tuhan? Berapa kali saudara dan saya tidak memiliki janji setia sama Tuhan? Tapi Tuhan tetap mengasihi. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau mengasihi istri yang cantik, istri yang baik hati, istri yang setia, istri yang hemat, istri yang rajin, suami pasti gampang itu. Tapi kalau istri saudara suka menuntut, lalu sakit-sakitan, lalu berkhianat, lalu membuat luka hati, menyakiti, cerewet, dan seterusnya. Bisa nggak para bapak-bapak mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat? Bisa nggak? Bapak Ibu, seperti Tuhan mengasihi jemaat. Bapak Ibu, gampang dikatakan, tetapi buktinya Bapak Ibu, hari-hari ini banyak terjadi perceraian gara-gara kasih itu mulai pudar di tengah-tengah keluarga. Kasih itu mulai hilang di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata, kasih itu membuat saya bahagia, kasih itu membuat saya hidup nyaman dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kasih itu membuat saudara sebenarnya justru kalau sampai pada level terluka, pada level disakiti, pada level dikhianati, apakah saudara tetap bisa mengasihi? Bukti kasih saudara. Bapak Ibu, seringkali saya di sekolah itu, setiap kali saya ketemu Pak, saya selalu nasihati, kasihan anak-anak Bu, kasihan anak-anak Pak. Kalau Bapak Ibu egois, mementingkan diri sendiri, anak-anak itu akan hancur. Anak itu akan mendengar seperti kiamat, seperti dunia ini akan berakhir, dunia ini akan runtuh. Tapi kebanyakan orang tua mereka egois. Dan ada satu lagi yang unik Bapak Ibu, saya dulu tahu beberapa tahun yang lalu. Saya ketemu seorang nenek, ya. Nenek ngurusin cucunya, nggak tahu apa SPP-nya atau masalah apa, datang ke sekolah dan nenek ini bilang, Pak, ini cucu saya gini cerita. Oh iya Nek, oh oke, saya bilang gitu. Terus nenek gimana sekarang? Saya mah saya udah pokoknya ngomong, dia bilang saya cerai Pak, saya cerai dengan suami saya dan saya udah tunggu cerai itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Hanya saya nunggu saja, anak saya sudah gede, anak saya sudah married, saya baru. Jadi rencana cerai itu ternyata 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Dia wujudkan setelah anaknya married itu, Bapak Ibu. Lalu saya tanya, Bu, kenapa yang ngurusi cucunya ini nenek? Mamanya kemana? Mamanya kerja Pak. Lalu, terus papanya, anak saya ini juga cerai Pak. Heran nggak Bapak Ibu? Neneknya cerai, lalu anaknya juga cerai. Saya suruh cerai Pak.
Karena apa? Karena suaminya nggak bertanggung jawab, masa nggak ada penghasilan dan seterusnya. Dengan mudahnya tidak menghargai lembaga pernikahan, Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan katakan seperti apapun kondisinya, Bapak Ibu, suami istri itu tetap harus dijaga. Bukankah pada waktu perkawinan Bapak Ibu mengucapkan janji setia dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, saudara akan tetap setia. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kondisi-kondisi kita semua. Tapi Allah tahu persis kondisi keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, mengasihi itu harus juga sampai pada level forgive and forget. Melupakan dan mengampuni, Bapak Ibu. Jadi mengampuni dan melupakan. Saudara pernah nggak tersakiti, dilukai oleh suami atau istri? Bapak Ibu tetap inget-inget nggak? Bisa nggak melupakan itu? Bapak Ibu. Waduh, dulu Pak, saya pernah seperti ini dan itu. Pernah nggak? Kita manusia diciptakan oleh Tuhan punya ingatan. Kalau lupa itu nggak mungkin kejadiannya. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksud forgive and forget itu adalah mengampuni dan melupakan rasa sakit itu, Bapak Ibu. Ilustrasinya saya pernah dioperasi, Bapak Ibu, di pergelangan tangan di salah satu rumah sakit besar. Kebetulan pakai asuransi dan saya dioperasi walaupun itu hanya berupa ganglion, Bapak Ibu yang bekerja di medis mesti tahu. Ganglion di sini, tapi operasinya itu saya dibius total, Bapak Ibu. Saya dibius total, Bapak Ibu, setelah sebenarnya ganglion itu nggak sakit, hanya benjolan kecil saja. Tapi karena saya takut ini mengganggu, maka akhirnya saya dioperasi oleh dokter kulit. Bapak Ibu, setelah dioperasi, dibedah, tentu diobati pakai anti rasa sakit. Ya. Pas saya sadar, baru terasa sakitnya itu bukan main, Bapak Ibu. Begitu saya melek, saya terasa sakitnya, mungkin Bapak Ibu yang pernah dioperasi juga begitu ya. Waduh, sakit sekali. Dan saya berpikir begini, tahu gini nggak usah dioperasi lah. Kalau sakitnya seperti ini saya nggak mau dioperasi. Saya bilang begitu dalam hati, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ternyata sakitnya itu hanya sebentar. Dan akhirnya saya lupa, sekarang rasa sakitnya itu seperti apa, saya lupa. Tapi luka itu sudah sembuh, nggak ada bekasnya sekarang. Nah itu yang dimaksudkan forgive and forget, Bapak Ibu. Kalau mengasihi itu harus sampai pada level itu. Mengampuni dan melupakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah itulah yang sering disebut Bapak Gembala kita kasih agape. Kasih walaupun, sekalipun, ya, itu yang disebut kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Bapak Ibu nanti terakhir saya jelaskan. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak khotbah yang minggu yang lalu ya, ketika percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Berapa kali kamu mengampuni? Petrus bilang 7 kali cukup, enggak 70 kali 7 ya. 7 kali ya, itu Petrus ya, yang lalu sudah dibahas itu saya yakin. Artinya apa? Kita mengampuni tidak ada batasnya seperti Tuhan mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itu prinsip yang pertama, supaya keluarga kita itu tetap ada, eksis keberadaannya dan menjadi berkat. Itu kita suami harus sampai level mengasihi, sampai levelnya itu mengampuni, Bapak Ibu. Ya, oke. Berikutnya
Prinsip yang kedua, istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, istri, ya, ini firman Tuhan, harus tunduk kepada suami. Kalau tadi bagiannya suami, sekarang bagiannya istri. Nah, ya, tadi istri senang ya, waduh suami harus mengasihi saya. Sekarang bagian istri. Istri harus tunduk pada suami. Ya, ini firman Tuhan. Nah, saudara kalau membantah firman Tuhan, ya saudara yang berurusan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tuhan yang punya otoritas penuh kepada kita harus tunduk penuh, Bapak Ibu. Seharusnya seperti itu. Nah, kita juga harus tunduk seperti kepada Tuhan. Tunduk kita kepada suami itu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan justru istri bukan tunduk tapi nanduk, ya. Firman Tuhan bilang istri itu sebagai penolong, tapi banyak istri sebagai apa? Perongrong, ya. Istri sebagai perongrong, Bapak Ibu. Karena wanita ini juga unik, Bapak Ibu. Wanita unik. Sopir truk aja mengakui loh Bapak Ibu. Sopir truk itu sangat berhati-hati. Kalau di depannya ada wanita naik motor, dia sangat berhati-hati. Karena kebanyakan wanita naik motor, sennya ke kiri, ternyata beloknya ke kanan, Bapak Ibu. Itu wanita unik loh, ya. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Kata itu ya, sosial media itu ya. Unik, laki-laki unik, wanita juga unik. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi harus tetap taat. Suami seperti apapun, Bapak Ibu, istri harus tunduk. Ya. Suami berpenghasilan gede harus tunduk. Suami belum punya penghasilan harus tunduk. Ya. Suami berpendidikan tinggi harus tunduk. Mungkin kurang pendidikannya harus tunduk juga. Seperti apapun istri harus tunduk kepada suami. Ini perintah Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya setiap wanita Kristen itu harusnya bersyukur. Karena apa? Wanita Kristen itu dihargai. Alkitab berkata Tuhan menciptakan pria wanita. Wanita itu sepadan. Bukan paham-paham di luar Kristen. Kalau di luar Kristen, wanita itu ring kedua. Artinya tidak sepadan dengan pria. Kalau firman Tuhan berkata, ya, di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, seorang penolong. Yang apa? Sepadan. Artinya apa? Substansi kemanusiaannya itu sama, Bapak Ibu. Jadi bukan stratanya itu wanita lebih rendah daripada laki-laki, sebenarnya itu paham di luar Alkitab. Karena Alkitab sendiri berkata wanita itu sepadan dengan pria. Meskipun ya, secara hierarki Paulus menjelaskan pria itu kepala, ya, itu hanya hierarkinya saja, tapi substansinya sama, Bapak Ibu. Jadi kalau di paham yang lain, wanita diletakkan lebih rendah, ya, lebih rendah, malah dieksploitasi, ya, secara seksualitas dieksploitasi. Makanya ada istri pertama, ada istri kedua, ada istri ketiga, ada istri keempat, istri keenam, dan seterusnya. Tapi kalau di Kristen, di anak Tuhan sebenarnya nggak ada, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apapun suami kita, suami ibu-ibu, itu harus dihargai, dihormati. Seperti kita menghargai Tuhan. Lalu sekarang kebenaran, nanti terakhir saya akan kesaksian dan juga ilustrasi supaya Bapak Ibu lebih paham. Bapak Ibu, yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah anak taat dan hormat pada orang tua.
Ini sebenarnya bukan kepada anak-anak saja, tetapi Bapak Ibu yang sekarang statusnya juga menjadi anak juga, ya. Masih punya orang tua, masih punya bapak atau ibu yang hidup. Bapak Ibu, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan ini dengan jelas sekali, juga sebenarnya mengacu kepada 10 hukum Tuhan. Bapak Ibu, hukum yang kelima, Bapak Ibu, itu perintah Tuhan. Hormatilah ayah ibumu. Bapak Ibu. Nah, buat anak-anak ini ya, buat anak-anak. Hai anak-anak, taatilah. Ada 2 pesan yang mungkin Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ada 2 kata perintah, taat dan hormat. Itu 2 hal yang berbeda. Hormat itu harus wajib. Siapapun orang tua saudara, otoritas saudara, itu harus saudara hormati. Kalau taat, itu adalah ada prasyaratnya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Kalau orang tua perintahnya itu sesuai dengan firman Tuhan, baru kita taati, ya. Tapi kalau orang tua seperti tadi saya contohkan, ya, udah, nak kamu cerai aja lah, suamimu seperti itu, kamu nggak usah ini lagi. Itu orang tua yang nggak benar, nggak sesuai firman Tuhan, dan itu kita nggak bisa, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan, tetap orang tua itu kita hormati. Tetapi Bapak Ibu, semua nasihatnya itu kita hormati, tapi ada pertimbangan rohaninya, Bapak Ibu. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, itu nggak boleh kita ikutin. Kalau ada orang tua yang bikin dorong anaknya, saya pernah ya Bapak Ibu, di SD pernah, nasihati anaknya ini aneh ya, kamu nggak boleh kalah. Ya mungkin dalam hatinya pingin supaya anaknya itu menjadi pemberani dan seterusnya. Kamu nggak boleh kalah. Ya, kamu nggak boleh kalah. Kalau kamu dinakalin sama orang, udah lawan. Kalau kamu kalah, kamu ambil batu lempar, Bapak Ibu, sampai sebegitu orang tua. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan ketika kamu ditampar pipi kiri, pipi kanan. Itu kalau orang tua. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau punya anak, hindari saja. Kalau ada anak yang nakal, hindari saja. Nggak usah dilawan, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu lalu anaknya sekolahin karate, silat, dibekali, dibawain, dipesan-pesan, lawan aja, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Itu nggak sesuai dengan prinsip Alkitab. Bapak Ibu, itu 3 prinsip itu. Suami harus suami harus mengasihi istri, anak harus hormat kepada orang tua, Bapak Ibu. Ya, hormat itu, taat itu Bapak Ibu, tidak pura-pura. Panggilan pertama, kalau dipanggil oleh orang tuanya, panggilan pertama itu harus datang. Bukan panggilan kedua, ketiga baru datang. Atau berkali-kali dibangunin, nggak bangun-bangun. Itu namanya bukan tunduk, bukan taat, bukan hormat. Mungkin ada adik-adik di sini, ya anak-anak, yuk kita belajar. Dan ini janji luar biasa. 10 perintah Tuhan, salah satunya hukum yang kelima ini, Bapak Ibu, kalau dibaca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Bahwa janji Tuhan ini, kalau perintah ini kita laksanakan, ada janji Tuhan. Dan perintah yang lain itu enggak seperti perintah yang kelima ini. Dilengkapi dengan janji. Tapi kalau yang lainnya, jangan membunuh, jangan menyembah patung dan seterusnya, itu enggak disertai dengan janji. Tapi yang kelima ini disertai dengan janji. Artinya apa? Ini perintah yang harus diperhatikan. Dan prinsip ini digunakan oleh orang-orang dunia. Dan orang-orang dunia berhasil karena ketaatannya kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara, 3 prinsip ini yang harus kita lakukan. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami,
dan anak harus hormat taat kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa enggak kita melakukan itu? Bapak Ibu, bisa. Bisa. Pak berat, Pak susah, Pak enggak bisa. Suami saya begini, istri saya begini. Siapa yang saudara lihat? Bapak Ibu, saya ilustrasikan supaya mudah ya, 5 menit. Mungkin ilustrasi supaya gampang. Ada keluarga yang anak istri, kemudian suami istri dan anak yang bisa menjadi volunteer mungkin. Iya. Payung. Kalau nggak ada, ya udah Bu David aja sama Devina. Oke. Ya, biar cepat ya, kita ilustrasi supaya paham aja, Bapak Ibu supaya paham, Bapak Ibu. Ya, mungkin Devina boleh maju, ya. Bapak Ibu perintah tadi, mungkin boleh di sini kali, ya. Ini spontan ya, saya tadi di rumah mungkin. Jadi Bapak Ibu, suami, istri, anak. Ya, inti suami ya, suami istri, tapi lahirlah kemudian anak ya. Bapak Ibu saya jelaskan tadi, unik, saya unik, istri saya unik, anak saya unik, nggak sama karakternya. Paham Bapak Ibu? Karena unik, punya sifat yang berbeda dan hidup bersama bertahun-tahun, maka potensi konflik itu akan ada. Tapi Tuhan memerintahkan supaya mengasihi, supaya tunduk, supaya taat, supaya hormat. Kepada siapa? Boleh di sini Devina? Kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bisa enggak? Hanya cara pandang kita, kalau cara pandang kita benar, Bapak Ibu, kita bisa itu. Karena apa? Karena ketika saya melihat istri saya melihat Kristus ada di dalam dia. Ketika saya melihat Devina, saya melihat Kristus ada di dalam dia. Dan di antara saya dan Devi, ada Kristus di tengah-tengah. Antara saya dan Deborah ada Kristus di tengah-tengah. Kalau saya marah sama Deborah, saya juga marah sama Tuhan. Kalau saya tidak mengasihi Deborah, saya tidak mengasihi Devina, berarti saya tidak mengasihi siapa? Tuhan. Itu prinsip Bapak Ibu. Jadi orang bohong kalau dia berkata saya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi anaknya, itu bohong. Kemudian tadi, istri melihat suaminya harus melihat seperti Kristus ada dalam hidupku. Karena memang firman Tuhan juga bilang begitu, Allah itu Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dalam keadaan apapun, Allah beserta kita, Allah ada dalam hidup saya, Allah ada dalam hidup Deborah, Allah hidup dalam Devina. Dan kalau misalnya Deborah tidak tunduk pada saya, berarti urusannya sama siapa? Tuhan. Ya. Urusannya sama Tuhan. Kalau Deborah tidak tunduk sama suami, siapapun tidak tunduk sama suami, itu berarti saudara tidak tunduk sama Tuhan. Dan kalau saudara bilang, istri-istri bilang, saya tunduk kok sama Tuhan, tapi nanduk sama sama suami, saudara bohong. Kalau saudara tidak setia sama suami, lalu saudara bilang saya setia sama Tuhan, saudara bohong juga. Prinsip ini harusnya ada dalam hidup saudara. Antara aku dan dia, antara aku dan dia, antara aku dan mereka, ada Tuhan di tengah-tengahnya. Paham Bapak Ibu? Karena Allah itu Immanuel. Jadi saudara, dengan kenyataan ini, prinsip ini, saudara akan dimanapun mengasihi. Dimanapun akan hormat. Anak akan hormat sama orang tua. Ya, kalau misalnya Devina, ya tadi istri. Devina tidak menghormati papanya, tidak menghormati mamanya, sama saja Devina tidak menghormati Tuhan. Kalau Devina bilang, saya hormat sama Tuhan, tapi tidak hormat sama papa mamanya, bohong. Paham Bapak Ibu? Paham nggak anak-anak adik-adik? Paham ya?
kalau kalian bilang hormat sama papa mama, hormat sama Tuhan, tapi kenyataannya hari-harinya kalian tidak dengar nasihat papa mama, sama saja kalian tidak hormat sama Tuhan. Paham? Jadi ilustrasi yang sederhana ini semoga bisa kasih penjelasan ke kita. Ingat, antara aku dan mereka ada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berpura-pura, ya, setia sama Tuhan, tapi ternyata nggak setia sama manusia, itu nggak bisa. Firman Tuhan bilang juga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan kepada aku, ya, kamu tidak lakukan, itu sama saja, gitu. Jadi Bapak Ibu, itu prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Oke, Bapak Ibu, Saudara. Mungkin Deborah ada yang mau sampaikan, Devina? Nggak ada? Baik, waktunya mau habis 31 menit. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, terakhir saya mau kesaksian. Tahun 2001 adalah tahun padang gurun buat keluarga saya. Ya, tahun padang gurun. Ya, tahun yang sulit. Kami bertiga kena COVID 2021. Saya kena COVID 2020 ya, kalau nggak salah. 2020 atau 21 ya. 21 kena COVID. Kami bertiga kena COVID. Persoalannya berat Bapak Ibu. Dan ada persoalan yang lebih berat dari COVID juga. Saya seperti dibawa kepada padang gurun yang gersang. Ya, saya seperti hampir dibawa ke neraka Bapak Ibu. Tapi keluarga saya tetap bertahan sampai sekarang. Karena saya sadar bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam keluarga saya. Pemain musik boleh naik ke atas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga saudara, Bapak Ibu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berputus asa dengan saudara, dengan keluarga saudara. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, boleh. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu keadaan keluarga saudara, tapi firman Tuhan pada hari ini menyampaikan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Siapapun kita, suami, mari mengasihi istri dengan seperti Tuhan mengasihi jemaat. Istri mengasihi suami seperti mengasihi Tuhan, seperti tunduk kepada Tuhan. Anak-anak hormat dan taat kepada orang tua, karena haruslah demikian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, prinsip-prinsip ini Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita tetap harus menjaga keluarga kita, supaya kita tetap menjadi dampak yang positif dimanapun kita berada. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian yang menjadi pernyataan kita. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat keluarga saudara. Apapun kondisinya sekarang, kesempatannya, mari kita bertobat, menjadi hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita memiliki karakter Kristus. Kalau kita semua memiliki karakter Kristus, maka keunikan-keunikan yang ada dalam hidup kita, anggota keluarga kita semakin berkurang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Haleluya. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir.